Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 4 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nebinson Sitanggang. Kepada Saudara Nebinson, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kristus mengasihi kita, sama seperti Bapa mengasihi Dia. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 23. Yesus mengajar kita memanggil Bapanya, Bapa kami. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Ibrani 2 ayat 11. Hati Juru Selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, Dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Ini adalah pengumuman dari kebenaran yang ajaib itu. Begitu penuh dengan dorongan dan hiburan bahwa Allah mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anak-Nya. Dunia yang diklaim setan dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas telah diliputi kasih-Nya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa, dan bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Langkah pertama dalam mendekati Allah ialah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. Karena dengan mendapatkan kasih-Nya, kita dibawa kepadanya. Penghayatan kasih Allah akan membuang sifat mementingkan diri. Dengan memanggil Allah Bapa kita mengakui semua anak-anak-Nya sebagai saudara-saudara kita. Kita semua adalah sebagian dari jaringan besar umat manusia. Semua anggota satu keluarga. Dalam permintaan kita, harus kita masukkan sesama manusia seperti diri kita. Tidak seorang pun dibenarkan berdoa minta berkat untuk dirinya sendiri. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit halaman 118 sampai 120. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nebinson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Sebab dikatakan Kristus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Kristus. Dan akan hal ini, renungan hari ini mengutip Yohanes 17 ayat 23 yang berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa
Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya. Dan dalam ayat 3, dengan jelas Yesus berkata bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Allah yang benar ini mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi anaknya. Memang benar, Kristus mengasihi kita, tetapi Bapa juga mengasihi kita, sama seperti Bapa mengasihi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apanya yang sama? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat tentang ayat ini, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul halaman 18 paragraf 1, berkata, sementara pekerjaan Kristus di dunia ini berakhir, dan Ia menyadari bahwa Ia harus segera meninggalkan murid-muridnya untuk melaksanakan pekerjaan tanpa pengawasan pribadinya, Ia berusaha untuk memberanikan mereka dan menyediakan mereka untuk masa depan. Ia tidak menipu mereka dengan pengharapan yang palsu. Sebagai suatu buku yang terbuka, Ia membaca apa yang harus ada. Ia mengetahui bahwa Ia hampir akan berpisah dari mereka untuk meninggalkan mereka sebagai domba di antara serigala. Ia mengetahui bahwa mereka akan menderita penganiayaan, bahwa mereka akan dibuang dari rumah sembahyang dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Ia mengetahui bahwa untuk bersaksi baginya sebagai Mesias, beberapa dari mereka akan menderita kematian, dan beberapa dari hal ini diceritakannya kepada mereka. Dalam berbicara tentang masa depan mereka, Ia jelaskan dan memastikan bahwa dalam ujian yang datang, mereka akan mengingat perkataannya dan dikuatkan untuk percaya kepadanya sebagai penebus. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan tentang hal ini Roh Nubuat menyatakan, Kisah Para Rasul halaman 18 paragraf 2 berbunyi, untuk kepentinganmu aku datang ke dalam dunia ini, karena engkau aku telah bekerja. Bila aku pergi, aku masih akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk engkau. Aku datang ke dunia ini untuk menyatakan diriku kepadamu, supaya engkau boleh percaya. Aku pergi kepada Bapa-Ku dan engkau bekerja sama dengan Dia untuk kepentinganmu. Perhatikan Yesus berkata, bila aku pergi, aku masih akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk engkau. Artinya, Yesus masih akan bekerja dengan kita. Namun pada bagian akhir Dia berkata, aku pergi kepada Bapa-Ku dan engkau bekerja sama dengan Dia untuk kepentinganmu. Artinya, yang bekerja sama dengan kita sebenarnya Allah Bapa, dan hal itu Allah Bapa wujudkan di dalam anaknya. Sebab demikianlah Yesus pada waktu di dunia ini, Bapa bekerja sama dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus bersaksi dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11, berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Inilah caranya Allah Bapa bekerja sama dengan anaknya di dunia ini, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapanya. Itu sebabnya apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya. Demikian juga dengan apa yang Yesus lakukan, itu semua perbuatan Bapanya di dalam Dia. Bagaimana caranya Allah Bapa tinggal dalam Yesus? Yohanes 3 ayat 34 berkata, sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Allah Bapa tinggal dalam anaknya oleh kehadiran Roh-Nya Bapa itu sendiri.
Bapa karuniakan Roh-Nya yang kudus dengan tidak terbatas kepada anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Pola inilah yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Sebab Yesus menang hanya karena oleh kuasa Bapa-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid dalam Yohanes 14 ayat 16-18, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Ayat-ayat ini sering disalahartikan oleh kaum Trinitas, hanya karena ada kalimat yang berbunyi penolong yang lain, atau dalam bahasa Inggrisnya another comforter. Bahkan para ahli teologi coba jelaskan asal-muasal kata yang lain, yaitu alos dalam bahasa Yunani. Perhatikan cara Yohanes menggunakan kata alos ini dalam ayat yang lain. Kita buka Yohanes 18 ayat 16 yang berkata, Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain atau alos tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata lain dalam ayat ini diterjemahkan dari kata alos yang sama dengan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16 tentang penolong yang lain. Nah, siapakah murid yang lain yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam ayat ini? Dirinya sendiri. Murid yang lain itu adalah Yohanes yang kekasih, yang adalah penulis Injil Yohanes. Berikut penjelasannya dalam manuskrip 104 tahun 1897 paragraf 17. Berkata, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu, yaitu Yohanes, mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain atau alos tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Yohanes 18 ayat 15 dan 16. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa murid yang lain itu adalah Yohanes. Perhatikan kata alos yang sama digunakan untuk Yohanes. Apakah hal itu menyatakan adanya Yohanes yang lain? Tentu tidak. Murid yang lain itu adalah Yohanes itu sendiri. Namun, mengapa Yohanes menuliskan dirinya seakan-akan dia adalah orang lain? Karena Yohaneslah yang menulis Injil Yohanes. Karenanya dia harus menggunakan bentuk kata ganti orang ketiga untuk dirinya sendiri. Atau dalam bahasa Inggris disebut third person. Kata alos tersebut adalah third person atau bentuk kata ganti orang ketiga dari orang yang sama. Sebab memang alos artinya yang lain dari jenis yang sama. Jadi, jika disebut penolong yang lain, bukan berarti adanya oknum yang lain yang bukan Yesus. Penolong yang lain itu adalah Yesus itu sendiri. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Sketches from the Life of Paul halaman 119 paragraf 2. Berbunyi, Aquila dan Priscilla mendengarkan dia dan melihat bahwa ajarannya salah. Dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang misi Kristus, kebangkitan dan kenaikannya, serta pekerjaan Roh-Nya. Roh-Nya siapa ini? Roh-Nya Kristus. Disebut apa? Sang Penghibur, yang diutusnya untuk tinggal bersama umatnya selama ketidakhadirannya. Inilah yang perlu kita pahami tentang kasih Kristus kepada kita, teristimewa kasih Bapa kepada kita. Sebab Kristus akan kembali dan tidak ada yang bersama dengan umat-umatnya. Oleh karena itu, Kristus meminta kepada Bapa agar Roh-Nya Kristus itu yang disebut Sang Penghibur dicurahkan kepada umat-umatnya, agar melalui Roh-Nya ini Kristus masih tetap bersama dengan umat-umatnya, menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Inilah kasih itu. Yesus utus Roh-Nya yang disebut Sang Penghibur untuk tinggal bersama kita selama Yesus tidak hadir bersama kita secara fisik. Jadi inilah makna alos yang benar, yaitu yang lain dari jenis yang sama, yaitu jenisnya Yesus.
Itu sebabnya kembali ingat kutipan berikut ini dalam suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14. Berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali bahwa Roh Kristus itu adalah sang penghibur. Jadi, roh nubuat selalu selaras dengan Alkitab. Kristus adalah kebenaran, maka roh kebenaran adalah Roh Kristus. Dan oleh karena roh kebenaran sama dengan penghibur, maka Roh Kristus itulah sang penghibur. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan dan sangat jelas serta mudah dipahami. Mengapa hal ini penting kita mengerti? Karena inilah wujud kesamaan kasih Bapa kepada Kristus dan kasih Bapa kepada kita. Allah Bapa karuniakan rohnya kepada Kristus, sehingga oleh kuasa Bapanya, Yesus telah menang. Maka dengan menerima roh Bapa melalui Yesus Kristus, kita pun dapat mengalami kemenangan yang sama. Sebab tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hal ini juga Yesus nyatakan dalam Yohanes 14, yaitu ayat 6. Inilah yang Yesus doakan dalam Yohanes pasal 17. Oleh kehadiran rohnya, maka meskipun Kristus sudah kembali ke sorga, tetapi Dia masih bekerja bersama kita di dunia ini oleh kehadiran rohnya yang kudus, Roh Kristus yang disebut penghibur. Perhatikan perkataan roh nubuat berikut ini sebagai bukti bahwa Yesuslah yang bekerja bersama umat-umatnya meski Dia sudah kembali ke sorga. Kisah Para Rasul halaman 19 paragraf 3 menjelaskan, kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang hina tidak akan mengurangkan pengaruh mereka, tetapi menambahkannya, karena pikiran para pendengarnya akan dibawa dari mereka kepada Juru Selamat yang meskipun tidak kelihatan, masih bekerja untuk mereka. Yesus meskipun tidak kelihatan, masih tetap bekerja untuk para muridnya, yaitu oleh kehadiran rohnya Yesus yang kudus. Jadi, penolong yang lain itu bukan oknum lain yang bukan Yesus, tetapi itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Tidak heran Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Yohanes 14 ayat 18. Yesus sendiri yang datang kembali, yaitu oleh kehadiran rohnya. Sebab demikianlah polanya. Waktu Yesus di dunia ini, Bapanya tinggal dalam Dia dan Dia dalam Bapanya, sehingga Yesus menang. Nah sekarang bagi kita, kemenangan yang sama bisa menjadi bagian kita asal kita menerima Roh Kristus. Sebab dengan menerima Roh Kristus, hal itu sama dengan menerima roh Bapanya. Sebab Bapa sudah terlebih dahulu tinggal dalam Anaknya. Inilah kasih Kristus kepada kita, dan bahkan inilah kasih Bapa kepada kita, sebagaimana Bapa mengasihi Anaknya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, agar kita selalu berdoa dan meminta kecurahan Roh Kristus, yang adalah Roh Kudus, agar kita diberinya kuasa dan menjadi pemenang sebagaimana Kristus menang, dan pada akhirnya hidup yang kekal menjadi bagian kita. Inilah wujud kasih Allah Bapa kepada kita agar kita selamat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa mengasihi kami sama seperti Engkau mengasihi Kristus. Dan ini Engkau wujudkan melalui kehadiran Roh-Mu di dalam Anak dan Anak dalam kami. Sebab oleh kehadiran Roh itulah Sang Penghibur, Engkau bersama kami. Melalui Kristus kami boleh dapat menerima kehadiran-Mu dalam hidup ini dan menjadikan kami pemenang sebagaimana Kristus adalah pemenang. Karenanya curahkan ya Bapa Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah bersama kami melalui kehadiran Anak-Mu, beserta kami sepanjang hari ini,
Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.